Shalom anak-anak yang Tuhan kasihi, kita bertemu kembali. Kita akan belajar bersama pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Saat ini kita bersama-sama dengan kelas 2 bersama dengan Pak Purnawan. Saat ini kita akan belajar pelajaran yang kedua, menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita akan berdoa bersama-sama supaya kuasa Tuhan menolong kita semua. Mari ambil sikap berdoa yang terbaik. Pak Purnawan tunggu supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tirukan Pak Purnawan berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur saya mengalami anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami dapat belajar melalui media yang ada. Kuasa Tuhan menolong pelajaran ini sehingga sungguh-sungguh berguna bagi kehidupan kami, dan terlebih hidup kami akan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang hebat, kita akan belajar tentang menghormati orang yang lebih tua di sekitar kita. Menghormati. Ayo, siapa yang tahu arti menghormati? Apakah sama dengan waktu kita menghormati bendera? Apakah seperti ini? Tentu tidak, anak-anak. Menghormati adalah menghargai dengan berbuat baik kepada orang yang lebih tua di sekitar kita. Ayo kita baca firman Tuhan bersama-sama. Alkitabnya diambil. Firman Tuhan tercatat di dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ayo kita akan belajar membaca firman Tuhan dari kitab yang ada di Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-1 dan 2. Sudah menemukan anak-anak? Oke, pinter sekali. Kalau sudah, Pak Purnawan mengajak kalian membaca bersama-sama dengan pelan-pelan dan sambil dihayati, dimaknai firman Tuhan ini. Pak Pur hitung sampai hitungan ketiga, kita mulai membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Anak-anak yang hebat, sebelum masuk lebih lagi dalam firman Tuhan, Pak Purnawan mengajak kalian kita bersama belajar satu pujian. Belajar satu pujian, mungkin di antara kalian juga sudah banyak yang bisa. Kita belajar bersama-sama lagi. Kita nyanyikan pujian yang berjudul Yesus menginginkan daku untuk bersinar. Ayo, siapa yang mau bersinar bagi Yesus? Bersinar bukan berarti bahwa kita dipenuhi dengan cahaya lampu-lampu. Tidak, tetapi hidup kita bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, siap? Oke, ya, kita akan menyanyikan. Sama-sama belajar.
sebelum kita mulai pelajaran ini, kita diingatkan dengan satu pujian ini bahwa kerinduan Yesus, kerinduan Tuhan Yesus, kita semua hendaklah bersinar. Salah satu caranya adalah dengan menghormati orang yang lebih tua yang ada di sekitar kita. Anak-anak yang hebat, ada satu tokoh yang tercatat di dalam Perjanjian Baru. Namanya dulu, nama awalnya berawalan S. Tetapi setelah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, namanya berubah berawalan huruf P. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pinter, hebat. Yang namanya dulu Saulus menjadi Paulus. Lalu anak-anak yang hebat, kita tadi sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Timotius. Di dalam kitab Timotius tadi, surat Timotius merupakan tulisan atau surat Paulus kepada anak rohaninya. Siapa yang tahu namanya anak rohani Paulus? Iya, Peter. Timotius. Timotius adalah anak rohani, bukan anak jasmani, bukan papa secara jasmani, tapi anak secara rohani. Lalu kalau kita memperhatikan pada pembacaan tadi, pesan Paulus kepada Timotius atau kepada anak rohaninya, anak-anak yang hebat, ada pesan luar biasa yang tercatat di dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2 yang sudah kita baca. Ayo kita belajar lebih lagi tentang Paulus. Tentang Paulus. Siapa sih sebenarnya Paulus ini? Anak-anak bisa memperhatikan gambar di samping. Bapak Paulus itu siapa? Oke, kita coba berkenalan ya anak-anak. Mau berkenalan? Oke, kita akan kenalan dengan yang namanya Pak Paulus. Nah, Pak Paulus, ini namanya Pak Paulus. Tempat lahirnya anak-anak yang hebat, Pak Paulus ini lahir di kota Tarsis atau Tarsus. Nah, tepatnya itu ada di Asia Kecil, anak-anak yang hebat. Lalu masa muda Paulus, dia pintar orangnya, dia hebat. Semua di sini anak-anak hebat. Tentunya kepintarannya bukan karena dirinya sendiri, tapi ada satu guru yang luar biasa. Guru Saulus waktu itu namanya Gamaliel. Siapa anak-anak? Gamaliel. Dalam Kisah Para Rasul pasal 22 di sana diceritakan. Lalu kalau kita mau tahu apa sih pekerjaan Paulus dan anak yang hebat, pekerjaan Paulus dicatat dalam firman Tuhan, dia adalah pelayan Injil Yesus. Dia adalah orang yang mewartakan Injil Kristus. Beda waktu belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah penganiaya. Dia nggak suka sama pengikut Kristus, bahkan dia dikatakan membunuh pengikut Kristus. Tapi pekerjaan setelah percaya kepada Tuhan Yesus adalah pelayan Injil Yesus. Dan juga pekerjaan sehari-harinya untuk mencukupi kebutuhannya, Paulus bekerja sebagai pembuat kemah. Anak-anak sudah kenal Pak Paulus? Oke, pintar. Iya. Lalu kita lanjutkan dengan anak rohaninya yang bernama siapa? Awalan hurufnya T. Timotius. Nah, Timotius tempat lahirnya, tidak ada tanggal lahirnya anak-anak, tapi tempat lahirnya yaitu di Listra, tepatnya di kota Galatia. Kalau tadi nama guru dari Paulus adalah Gamaliel, nama Timotius ini dibimbing, dibina, didampingi, diajari oleh Pak Paulus. Nah,
pekerjaan dari Timotius adalah pemberita Injil. Oke anak-anak yang hebat, ingat Timotius lahir di Listra, gurunya Paulus, dan pekerjaannya adalah memberitakan Injil. Oke anak-anak yang Tuhan kasihi, selanjutnya Pak Purnawan meminta kalian menyiapkan Alkitab kembali. Pak Pur meminta kalian untuk membuka kitabnya masing-masing, lalu mencatat pada buku kalian, dicatat, buka dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Tulislah pesan Paulus, apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Pesannya apa anak-anak? Agar Timotius menghormati orang tua. Agar Timotius menghormati, menghargai, berbuat baik kepada orang tua. Pertanyaannya, sudahkah anak-anak yang hebat ini melakukannya? Pada buku ada perintah, warnailah satu gambar hati yang berwarna merah. Jika kamu belum melakukannya, cukup satu gambar hati digambar lalu diwarnai. Lalu warnailah 2 hati jika kamu kadang-kadang itu misalnya sehari melakukan, sehari tidak. Nah ini kadang-kadang. Warnailah 3 gambar hati jika kalian sering melakukannya, setiap hari melakukannya. Oke. Nah kita lihat selanjutnya ya. Jadi contoh memberi salam, tadi Pak Purnawan beri contoh, selamat pagi Om, selamat pagi Tante, atau kepada orang tua kita juga waktu bangun tidur kita harus menyapanya, selamat pagi Pak, selamat pagi Ma. Pasti Papa Mama senang. Lalu berkata sopan kepada paman dan bibi. Apakah kalian belum pernah melakukan? Kadang-kadang atau sudah melakukan? Itu hebat. Lalu mengucapkan terima kasih saat diberikan hadiah. Oke. Kalau kita sudah sekolah, ingat kita sering atau setiap hari diberi uang saku. Jangan lupa berterima kasih. Lalu kalau di rumah kita ada tamu, tok 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 tok, permisi, tok tok tok. Sikap yang baik, sikap yang menghormati adalah kalian persilahkan tamu itu masuk ya, silahkan duduk Om, Tante, saya panggilkan Papa dan Mama. Itu good. Jangan kalau ada tamu tambah lari. Wah, itu tidak boleh. Itu tidak ada di sini ya. Anak-anak di sini hebat. Lalu mendengarkan nasihat Bapak Ibu guru. Anak-anak yang hebat, rajin-rajin belajar ya, supaya menjadi anak yang hebat. Semua ilmu yang kalian pelajari pasti berguna. Harus kita dengarkan, harus kita lakukan. Oke? Nah, lalu kalau ada opa dan oma di rumah, jangan sampai kalian ngerjain kakek nenek atau meledekin. Aduh, kasihan sekali opa dan oma. Kalian juga harus mendengarkan nasihat opa dan oma. Mau? Kalian harus dengar-dengaran sama opa dan oma juga. Dan yang terakhir, contoh menjawab bila dipanggil namanya. Menjawab bila dipanggil namanya oleh papa, mama, bapak, ibu guru, kakak, om, tante, opa, oma, opung. Harus dijawab yang benar. Jangan misalnya contoh, ini contoh salah. Dion 3 kali baru jawab. Lalu jawabnya apa anak-anak yang hebat? Apakah baik? Tidak baik. Kalau dipanggil Dion, lalu jawab iya Pak, iya Ma, dan datang kepada orang yang memanggil, papa mama yang memanggil. Bisa? Pak Pur yakin kalian semuanya pasti bisa. Kalian hebat. Nah, anak, aku
aku mau melakukannya. Tuliskan sikap dan perbuatan menghormati orang yang lebih tua pada kolom di bawah ini. Anak-anak yang hebat yang Tuhan kasih, orang tua itu, contoh di sekeliling kita ada bapak, ibu, papa, mama. Semua ada papa, mama. Lalu kalau Pak Pur tunjukkan ada kakek, nenek, opa, oma, atau opung. Nah, itu juga termasuk orang tua. Lalu kalau kita di sekolah ada bapak, ibu, guru. Itu juga orang tua kita, kakak, saudara yang lebih tua. Itu orang yang lebih tua. Nah, sekarang Pak Purnawan mengajak kalian, sikap kita, contoh sikap kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat contoh yang nomor satu apa? Kita baca orang yang lebih tua yang merupakan orang tua dari papa atau mama kita, kakek dan nenek. Nah, sikap dan perbuatan kalian yang menunjukkan sikap menghormati. Ayo apa? Contoh di sini ditulis sopan. Siapa yang sopan sama opa dan oma? Siapa yang sudah sopan? Ayo, kalau misalnya berbicara kata-katanya ramah, kalau kita lewat ada kata permisi, nah itu sopan. Lalu juga menghormati kakek nenek kita. Mau? Oke, pinter. Yang nomor dua, orang yang lebih tua contohnya adalah paman dan bibi. Nah, contoh bertutur kata sopan. Ingat, melalui kata-kata kita bisa menjadi berkat kepada paman dan bibi. Menghormati juga. Lalu siapa di sini yang punya kakak? Siapa yang punya kakak? Nah, ingat, kakak itu adalah orang yang lebih tua, lebih duluan lahirnya daripada kita. Cara menghormatinya contoh lagi, berbicara sopan, panggil kak atau mas atau mbak. Tidak boleh anak tuan kalau manggil kakaknya cuma panggil namanya saja. Bisa dipanggil Kiki, padahal itu kakak cewek. Kiki, nggak boleh gitu, harus panggil Kak Kiki atau Mbak. Atau misalnya kakaknya seorang pria atau cowok, misalnya Mas Bambang, nggak boleh dipanggil cuma Bambang begitu, nggak boleh, harus Kak Bambang atau Mas Bambang. Itu berbicara sopan kepada orang yang lebih tua, mengasihi. Ingat, kasih kepada saudara. Kalau kita menghormati, kita juga mengasihi anak-anak. Pinter. Selanjutnya, orang yang lebih tua yang Pak Pur tadi sampaikan. Wow, semuanya senang dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Salah satu contoh yaitu menghormati Bapak Ibu guru. Kalau menerangkan pelajaran, ayo kita mendengar, memperhatikan, tidak bicara sendiri. Oke, itu di sana. Tapi anak-anak yang sedang menyaksikan pembelajaran ini anak-anak yang hebat. Oke. Lalu kalau kita ke gereja, di sana ada siapa? Di sana ada Bapak Ibu guru sekolah minggu atau om, tante atau kakak. Nah, apakah kalian menghormati? Apakah kalau kakak-kakak sekolah minggu sedang bercerita, kita juga bercerita sendiri? Wow, kayak pasar nanti. Kalau kakak-kakak sekolah minggu cerita atau om, tante, bapak atau ibu, kita harus mendengarkan. Nah, itu good, itu bagus. Lalu kalau kita tinggal di rumah, di sekitar kita ada loh orang yang lebih tua, tetangga kita, mungkin om, tante, opa, oma. Ingat, tunjukkan sikap menghormati, menghargai mereka. Bagaimana? Bertutur kata yang sopan, ramah,
Selamat pagi Om, Tante. Mari Om, Tante, permisi. Pak Pur percaya bahwa kalian bisa. Anak-anak yang hebat bisa. Oke anak-anak? Oke, iya. Hebat. Nah, bagian selanjutnya Pak Purnawan meminta kalian menuliskan kembali ayat Alkitab. Bukalah Alkitab kalian ya dalam kitab Efesus. Ya, Efesus itu di Perjanjian Baru pasal 6 ayat 1 dan tuliskan kembali dengan benar. Perhatikan huruf besar, huruf kecil, tanda baca supaya hebat ya. Ayatnya berbunyi demikian anak-anak yang hebat ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan 3. Pur bacakan. Ayo dengar ya. Ayo dengar. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Anak-anak yang hebat, Pak Pur percaya kalian semua adalah anak-anak yang mau diberkati Tuhan, yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Ketika kita menghormati orang tua kita di rumah, papa, mama, opa, oma, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, atau bapak ibu guru di sekolah, atau para guru sekolah minggu, itu adalah pilihan yang hebat, yang luar biasa. Ayo kita menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dengan menghormati orang yang lebih tua. Pak Purnawan mengajak kita semua, kalian yang menyaksikan pembelajaran ini, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita nyatakan kerinduan kita agar kita menjadi anak yang selalu menghormati orang tua, mendengarkan nasihat, bersikap sopan, dan nama Tuhan dimuliakan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang selalu menghormati orang yang lebih tua dariku. Ajarkan aku untuk selalu mendengarkan nasihat dan bersikap sopan setiap saat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.